Shalom saudara-saudara, senang bisa jumpa lagi bersama saya di dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami terbatas untuk bisa memahaminya. Itu sebabnya kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Mari kita dengarkan 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 1 Korintus 15 ayat 1. Tema renungan kita, jangan pernah menyerah dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia yang nyata ya, bukan dunia maya, kita mendengar atau menemukan begitu banyak orang yang menyerah dalam hidup ini. Sehingga banyak yang meninggalkan iman atau menjual imannya, serta yang menyedihkan, tidak sedikit orang yang bunuh diri. Wah, begitu tragis. Nah, kita harus tetap waspada dan berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin ya. Melalui 1 Korintus 15, ada 3 hal yang penting yang dapat menjadi pegangan yang meneguhkan dan menguatkan iman kita dalam perjuangan hidup tiap-tiap hari. Pertama, apa yang membuat kita tetap teguh? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Rasul Paulus menegaskan pertama-tama kepada jemaat Korintus bahwa yang terpenting mereka harus tahu adalah tentang Injil Yesus Kristus. Bahwa Injil Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Bukan perbuatan baik, bukan banyaknya karunia-karunia rohani. Dalam ayat 3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terhadap kebenaran ini, kita harus tetap berpegang teguh. Jangan goyah sedikit pun. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Yang kedua, kita memiliki pengharapan yang hidup. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, khususnya dalam ayat 20-49, di sana berbicara tentang kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus telah mengalahkan musuh-musuh kerajaan Allah, yakni dosa, iblis, dan maut. Disebutkan bahwa jika Kristus Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Sebaliknya, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang baru dan pengharapan yang hidup, bahwa kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Dalam ayat 20 disebutkan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Lalu disambung lagi dalam ayat 23, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Artinya, kita memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh pada waktu kedatangannya kembali. Hal ini adalah pengharapan yang sungguh-sungguh menakjubkan. Kita semua menantikannya, bukan? Kita semua menantikan kedatangan Kristus kembali. Ketiga, kita memiliki dinamika yang hidup. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50-58. Di sana diberikan penegasan bahwa kita tidak memiliki alasan untuk menyerah. Karena sekali lagi, kita sudah mengalami yang namanya kemenangan total victory. Yesus
sudah memberikan kemenangan itu kepada kita. Memang kita belum sempurna. Kita masih memiliki banyak kelemahan. Akan tetapi kita memiliki dinamika di dalam hidup ini. Ada kesempatan bagi kita untuk bersekutu, kesempatan melayani, kesempatan bersaksi yang membuat hidup kita makin kuat, makin teguh, dan makin bergairah, bersemangat. Karena apa yang Tuhan buat bagi kita itu sungguh ajaib. Dan apa yang kita buat bagi Tuhan juga tidak akan pernah sia-sia ketika kita melakukannya dengan iman dan kasih. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Karena kita yakin Tuhan kita hidup dan Dia senantiasa menopang kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tapi sebaliknya, Dia akan menuntun kita. Dia akan memegang kita dan membuat kita tetap teguh berdiri, kokoh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Saudara, inilah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan terus menuntun kita supaya kita tetap bersemangat, tidak pernah menyerah. Karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran. Kami diberikan kemenangan tiap-tiap hari. Dengan demikian kehidupan kami sungguh boleh berdampak di tengah lingkungan di mana kami berada. Dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.